Baik, kita lanjut ke part 2 atau part 2, di mana eksperimental display dalam jagat event. Kita belajar teknik, strategi, dan teknologi yang digunakan dalam menciptakan pengalaman visual yang unik, menarik dalam sebuah event, teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar coba merancanakan dan mengorganisir penggunaan display eksperimental dalam event. Nah, sebagai judul yang pertama itu adalah identifikasi tujuan dan pesan yang ingin disampaikan melalui eksperimental display. Nah, ini ada karya dari Mas Daniel yang saya ambil dari ArtStation, di mana eksplorasi kreatif eksperimental display dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menunjukkan keunikan dan kreativitas ilustrator. Pesan yang ingin disampaikan adalah tentang pentingnya berani mencoba pendekatan baru, menggabungkan berbagai gaya ataupun teknik, dan berpikir luas tanpa batas ya teman-teman, di luar batas-batas yang konvensional. Selanjutnya, pemecahan visual beberapa eksperimental display mungkin bertujuan untuk mengatasi tantangan visual atau teknik tertentu. Pesan yang ingin disampaikan adalah tentang kreativitas dan kemampuan untuk menemukan solusi unik untuk masalah tersebut. Jadi ada sebuah masalah, bagaimana kita coba mengatasi masalah tersebut dengan pendekatan-pendekatan yang unik, kreatif, sesuai dengan kemampuan dari teman-teman semuanya. Selanjutnya masih coba merencanakan dan mengorganisir, di mana pesan dalam eksperimental display bisa sangat subjektif dan tergantung pada interpretasi individu. Jadi beberapa karya mungkin dirancang dengan pesan yang jelas dan spesifik, sementara yang lain lebih terbuka untuk interpretasi dan pengalaman pribadi, seperti video seperti ini. Nah, itu salah satu video yang cukup menarik. Tapi di luar negeri ya teman-teman, kalau ada di Indonesia mungkin akan lebih keren lagi. Selanjutnya kita coba perencanaan layout, ruang, dan timing atau waktu penggunaan display eksperimental dalam event. Nah, pertama itu adalah tentukan tujuan dan tema event. Pahami tujuan utama dari event tersebut dan tema yang ingin disampaikan. Hal ini akan membantu teman-teman dalam merancang display eksperimental yang lebih relevan dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Terus, identifikasi ruang yang tersedia. Jadi buat 3D-nya dulu boleh, ataupun kita survei langsung ke lokasinya. Nah, tinjau ruang yang tersedia di tempat event, pertimbangkan dimensi ruangannya dan tata letak dan fitur arsitektur yang ada. Misalnya ada sebuah alat atau tabung pemadam kebakaran, itu bisa direspon teman-teman. Hal ini akan membantu dalam merencanakan tata letak display eksperimental dan memastikan bahwa mereka terintegrasi dengan baik dalam ruangan. Misalnya di ruangan tersebut ada sebuah tiang yang ingin teman-teman respon dalam menampilkan display pun nggak masalah. Misalnya tiangnya ditampilkan dalam atau digunakan untuk mencantelkan sebuah TV atau mencantelkan sebuah kamera, proyeksi tertentu bisa digunakan. Nah, itu pentingnya dalam kita merencanakan. Nah, selanjutnya masih dalam merencanakan dan mengorganisir. Jadi perhatikan itu adalah uji dan periksa sebelum event dimulai. Lakukan uji coba dan periksa pencahayaannya seperti apa, penggunaan display eksperimental itu nanti bagaimana ketika mungkin pengunjungnya tidak sampai tangannya itu. Harus dipikirkan juga apakah harus disediakan alat untuk
diinjak biar bisa menjangkau tangan yang lebih jauh, itu juga harus dipikirkan. Pastikan semuanya itu berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman yang diharapkan, seperti video ini teman-teman. Nah, itu tadi video minuman berenergi, tapi cara promosinya dibikin sangat-sangat menggunakan teknologi dan juga sangat bisa memberikan kesan kepada target audiensnya bahwa oh ini loh ada minuman yang diminum untuk kebutuhan olahraga ataupun berkegiatan-berkegiatan lain yang membutuhkan energi tertentu, teman-teman. Selanjutnya kita coba mengkoordinasi dengan tim produksi, desain, dan teknis dalam perencanaan eksperimental display. Nah, ini hal yang pertama yang harus teman-teman camkan itu pertama itu adanya komunikasi, teman-teman. Pertahankan saluran komunikasi yang terbuka dan jelas dengan semua anggota tim produksi, desain, dan teknis. Pastikan semua pihak terlibat memahami visi dan tujuan display eksperimental serta persyaratan teknis yang terkait. Jangan sampai miskomunikasi, karena ketika ada miskomunikasi mungkin eventnya akan berantakan dan mungkin ada sebuah salah persepsi yang akan ditangkap kepada masyarakat atau target audiens yang berkunjung ke event tersebut. Kemudian pembagian tugas yang jelas dan tanggung jawabnya itu juga harus ditentukan. Kamu bikin ini, tanggung jawabmu ini, kamu harus mengkoordinasi ini, itu harus ditentukan dengan jelas. Tentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing tim untuk memastikan pelaksanaan yang efisien. Pastikan setiap tim memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan kontribusinya dalam perencanaan dan implementasi display eksperimental. Itu ya teman-teman. Jadi harus ada komunikasi di awal ketika kamu ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam display ini, kamu harus mengawasi dan bertanggung jawab dengan display tersebut, gitu teman-teman. Selanjutnya masih dalam merencanakan dan mengorganisir penggunaan display eksperimental. Jadi kolaborasi yang efektif antara tim produksi, desain dan teknis perencanaan dan implementasi display eksperimental dapat dilakukan dengan sukses dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang pertama yaitu tadi komunikasinya harus jelas, seperti video seperti ini. All I want
tadi videonya, jadi ada koordinasi antara tim yang pasang siapa, terus merencanakan kegiatan dalam sebuah display itu yang bagian produksi itu siapa, itu harus jelas, dan komunikasinya di awal itu juga harus jelas. Nah, ini ada sebuah contoh lagi teman-teman, video juga tapi ini di ArtStation. Nah, ini bisa digunakan dalam event pameran, misalnya ada sebuah kendaraan atau merchandise yang berkaitan tentang otomotif, itu penggunaan hal-hal 3D semacam ini juga bisa digunakan. Jadi pengunjung bisa berinteraksi, melihat modifikasi-modifikasi yang digunakan dalam part mobil tersebut. Nah, itu akan menarik teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke penguasaan teknik dasar dalam menciptakan pengalaman visual yang unik dan menarik dalam event. Nah, yang pertama itu teman-teman harus coba memperhatikan pengaturan dan pengoperasian peralatan display eksperimental seperti display interaktif, augmented reality, dan virtual reality, ataupun Internet of Things atau IoT, terus holografi, sensor gerak, proyeksi, mapping, serta sensor biometrik, dan juga sound ya teman-teman, atau audio gitu ya, dan efek suara, robotika, aplikasi mobil, itu juga teman-teman perhatikan. Kemudian yang kedua itu koordinasi dengan tim teknis dalam mengintegrasikan display eksperimental dengan infrastruktur tersebut. Terus yang terakhir itu pengujian, penyesuaian, dan pengelolaan display eksperimental selama event. Nah, teman-teman ya kalau di ranah DKV nggak harus ngerti secara detail tentang teknologi bagaimana masangnya ataupun penggunaannya itu seperti apa. Yang penting teman-teman tahu ukuran, terus ketika merancang display mungkin motion itu ukuran videonya seperti apa, portrait, landscape, terus ada efek-efek suara seperti apa yang ingin ditampilkan. Itu teman-teman juga harus paham di situ. Jadi bukan nggak harus paham di semua ini, tapi teman-teman tahulah bagaimana mau diaplikasikan seperti apa, nantinya itu bagaimana, itu teman-teman juga harus menguasai. Nah, ini ada contoh holografik dengan eksperimental teman-teman. Nah, itu holografik sederhana ya teman-teman. Walaupun kelihatan sederhana, tapi teknis pembuatannya itu sangat rumit dan susah. Jadi teman-teman harus, kalau tertarik dalam bidang holografik, juga bisa mempelajari lebih dalam. Nah, terus ada pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas, itu adalah mengintegrasikan elemen display eksperimental dengan elemen lain dalam event secara harmonis. Yang pertama, kita coba membangun antarmuka penggunaan yang intuitif dan menarik. Hal yang perlu teman-teman camkan atau pelajari pertama adalah riset pengguna. Mulailah dengan memahami audiens target Anda, lakukan riset tentang preferensi dan kebutuhan pengguna potensial Anda, identifikasi faktor-faktor seperti usia, latar belakang, pengetahuan, dan minat mereka. Informasi ini akan membantu Anda merancang antarmuka yang sesuai dengan pengalaman dan harapan pengguna. Kemudian, konsistensi visual. Teman-teman harus merancang sebuah visual yang konsisten. Pastikan antarmuka pengguna memiliki konsistensi visual yang kuat. Gunakan skema warna dan pastikan elemen desain seperti font, icon, dan layout tetap konsisten di seluruh aplikasi. Ini akan membantu pengguna untuk dengan cepat memahami tata letak dan navigasi antar muka teman-teman. Selanjutnya, navigasi intuitif. Buatlah navigasi yang mudah dipahami dengan intuitif dan gunakan icon dan label yang jelas untuk menggambarkan setiap fungsi atau bagian antarmuka. Pastikan pengguna dapat mudah beralih antara halaman atau fitur-fitur yang berbeda. Selanjutnya, interaksi yang menarik. Ciptakan interaksi yang menarik dan unik untuk membuat pengguna terlibat dalam pameran. Misalnya Anda dapat memanfaatkan teknologi seperti AR
atau virtual reality untuk memberikan pengalaman interaktif yang lebih mendalam. Pertimbangkan pula penggunaan animasi transisi yang halus dan efek visual menarik untuk menciptakan daya tarik antar muka. Nah, hal yang perlu diingat itu adalah sesuatu yang responsif. Pastikan antarmuka pengguna Anda itu responsif dan dapat digunakan di berbagai perangkat termasuk perangkat mobile, desain mobile responsif, dan akan memastikan pengguna dapat mengakses dan menikmati pameran eksperimental Anda melalui smartphone atau tablet mereka dengan lancar. Kemudian yang terakhir itu ada dokumentasi, teman-teman. Jadi dokumentasi ini penting. Pastikan untuk mendokumentasikan semua desain dan keputusan yang Anda buat selama proses pengembangan antarmuka pengguna. Jadi misalnya desain awalnya seperti apa, teman-teman jangan di delete atau dihapus, disimpan, didokumentasikan. Kemudian ada perbaikan atau revisi, itu juga harus disimpan. Jadi nanti ada alur proses pengerjaan, itu akan menjadi sebuah nilai pembelajaran atau pengalaman pribadi teman-teman dalam merancang sebuah atau membangun antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Nah, di era 4.0 teknologi ini mengutip di awal tadi ada display interaktif, augmented reality, dan virtual reality, Internet of Things atau IoT, holografi, sensor gerak, proyeksi, mapping, sensor biometrik, sound shapes, dan efek suara, robotika, aplikasi mobil. Nah, biasanya kalau teknologi pameran atau perancangan-perancangan yang ada display pameran itu masih erat kaitannya dengan teknologi 4.0 ya, seperti ini teman-teman. Nah, sebagai kesimpulan dalam video ini, jadi materi eksperimental display dalam jagat event ini adalah tentang penggunaan teknologi display yang inovatif, bisa ilustrasi-ilustrasi yang menarik, tapi harus dengan teknik penyampaian yang informatif eksperimental, misalnya ditambahkan sebuah teknologi ataupun AR itu tadi ya teman-teman. Selanjutnya itu hal yang perlu kita pelajari terus. Jadi saya juga masih belajar juga kayak teman-teman, dimana inovasi teknologi display, daya tarik visual, peningkatan pengalaman pengguna, pemikat perhatian, batasan, dan tantangan apa sih yang akan disampaikan dalam sebuah event tersebut, saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Terus dengan menggabungkan teknologi yang inovatif dengan kreativitas, penyelenggara acara dapat menciptakan pengalaman visual yang luar biasa dan menarik bagi peserta di saat berkunjung dalam sebuah acara tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau misalnya ada sebuah salah kata atau masukan-masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di materi berikutnya, dan tetap kreatif teman-teman, tetap menciptakan inovasi-inovasi, bikin ilustrasi, bikin karya-karya eksperimental, coba dipresentasikan dengan baik. Nah, itu kunci sukses kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.